Perkenankanlah kami atas nama warga masyarakat akan menyampaikan riwayat daripada bangunan baik itu Limas maupun Joglo yang sekarang menjadi balai desa atau balai kelurahan Ponjong ini. Terlebih dahulu sebagai ilustrasi dan agar bisa diketahui oleh bapak-bapak, khususnya bapak-bapak pamong desa, bahwasanya berdirinya Kelurahan Ponjong itu adalah tahun 1912, termasuk Kelurahan Ponjong adalah bagian daripada Kademangan Patri. Lurah pertama pada waktu itu yaitu beliau Bapak Iro Taruno, pemerintah kurang lebih tahun 12 sampai 25. Kemudian dilanjutkan Bapak Raden Somo Atmojo tahun 26 sampai 44. Kemudian yang ketiga Bapak Pawiro Yahyo tahun 45 sampai 48. Yang Pawiro Yahyo itu tepatnya di Tembesi, eyangnya Bu Sri. Kemudian dilanjutkan tahun 65 sampai 85 itu beliau Bapak dari 49 sampai 65 itu adalah Bapak Pawiro Swito. Sedangkan yang kelima Bapak Musaidi dari 65 sampai 85. Dan yang keenam adalah Sugiono tahun 85 sampai 2004. Dan yang ketujuh Bapak Hasim tahun 2004 sampai 14. Kemudian beliau Bapak Arif Al-Fauzi dari tahun 15 sampai saat ini, yang beliau sampai saat ini masih bisa membangun. Pergantian lurah bervariasi, ada yang karena usia, ada yang karena jabatan, dan ada yang karena tersandung masalah politik. Kemudian bangunan ini atau bangunan yang semacam ini baru bisa terlaksana kurang lebih pada tahun 72. Awal daripada cerita bangunan ini bahwasanya bangunan ini asalnya dari Semanu. Asal mulanya adalah dari Semanu. Mereka yang memiliki adalah beliau Raden Harjo Atmojo. Beliau adalah pegawai kawedanan di Semanu. Pada tahun 1940 beliau pensiun dari pegawai kawedanan Semanu karena mungkin dia satu berprestasi, maka dia mendapat istilahnya kalau dulu kekucah. Kekucah itu paringan dalam Sinuwun ingkang jumeneng inggih menika Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 berupa putri Triman. Putri Triman itu putri yang untuk diperistri oleh beliau. Pada waktu itu pada tahun 40 mereka mempunyai pendapat kalau mereka berpindah ke Ponjong. Dan di Ponjong beserta bangunan ini pun juga dibawa ke Ponjong, baik itu Limas maupun Joglo ini. Pada waktu itu bangunan didirikan di Padukuan Karangijo Wetan, tepatnya sebelah timur pasar kurang lebih 200 meter. Di atas tanah kurang lebih luas pekarangan pada waktu itu ada 10.000 meter persegi atau 1 hektar. Didirikanlah bangunan ini, kemudian pekarangan itu dinamakan warga masyarakat namanya Kemantren. Pada waktu itu walaupun beliau Bapak Harjo Atmojo adalah orang baru, namun beliau adalah sangat disegani karena dia pensiunan seorang pegawai kawedanan yang mungkin beliau juga masih darah raja pada waktu itu. Sehingga beliau disegani oleh warga masyarakat Ponjong, bahkan warga masyarakat Ponjong terhadap beliau adalah sangat tunduk apa yang jadi perintahnya. Di samping itu juga bangunan ini, Joglo maupun Limasan ini, oleh beliau dijadikan semacam tempat umum. Kami mengatakan tempat umum karena tiap-tiap tahun pasti ada semacam pentas ketoprak. Yang pentas ketoprak itu adalah warga masyarakat Desa Ponjong khususnya dan Kapanewon Ponjong pada umumnya pada waktu itu. Pada
malamnya pentas ketoprak, dan siang harinya diadakan semacam tayub. Kalau orang dulu mengatakan tayub atau ledek ya. Ledeknya dulu kami masih kecil juga pernah melihat, itu dari Tambak Romo. Beliau Bapak Hardjoatmodjo adalah seorang seni, karena pada waktu tayub pasti mereka yang mendahului untuk ngibing. Ngibing itu dibuka oleh beliau Bapak Raden Hardjoatmodjo tersebut. Beliau pindah dari Semanu ke Ponjong dengan rumah ini, Joglo maupun Limas. Kemudian beliau dengan seiringnya waktu beliau meninggal pada tahun kurang lebih tahun 1950. Jadi berada di Ponjong kurang lebih ada 10 tahun. Beliau tidak mempunyai putra, sehingga hanya meninggalkan seorang istri dengan kerabatnya, dan satu persatu rumah ini dijual. Rumah ini dijual. Yang pertama dijual adalah rumah Limas ini. Rumah Limas ini dijual pada tahun 50. Kemudian rumah ini dibeli oleh beliau Bapak Suroatmodjo, yang kebetulan Bapak Suroatmodjo adalah pamong Desa Ponjong, pamong Kalurahan Ponjong sebagai ulu-ulu. Kemudian rumah ini pada tahun 50 dipindahkan ke pemilik yang baru, yaitu Romo Suroatmodjo. Letaknya tepatnya adalah di sebelah selatan Pasar Pati. Pasar Pati. Yang Pasar Pati sekarang disebut Pasar Ponjong. Yang betul asal mula pasar itu namanya Pasar Pati, karena yang mendirikan adalah Demang Pati. Kemudian Limas ini dibeli oleh beliau Bapak Suroatmodjo. Bapak Suroatmodjo adalah seorang seniman besar untuk kecamatan atau untuk Kabupaten Ponjong pada waktu itu, sehingga beliau pada waktu itu mengadakan beberapa kegiatan. Karena memang sebelumnya beliau adalah sudah memiliki gamelan lengkap, baik itu selendro maupun pelok, dan dia juga melatih daripada penari. Kegiatannya adalah seni karawitan, kemudian ada serimpi, ada tari bondan, ada ketoprak, bahkan seni pedalangan pun diajarkan oleh beliau Bapak Suroatmodjo tersebut. Beliau Bapak Suroatmodjo memang seorang seniman besar bagi Kalurahan Ponjong pada waktu itu. Kemudian rumah Limas ini tidak hanya sekedar untuk latihan warga masyarakat Ponjong atau Desa Ponjong atau Kalurahan Ponjong, namun ini dijadikan tempat untuk latihan dari beberapa kalurahan, baik itu dari Kalurahan Trenggono pada waktu itu, Kalurahan Ginjahan, dan kalurahan tetangga yang lain. Di samping itu juga kegiatan-kegiatan oleh siswa. Pada waktu itu tiap tahun pasti ada perlombaan yang namanya lomba mocopat, ada Panembromo, mocopat, dan lagu-lagu Solo. Perlombaan itu juga diadakan di rumah ini, karena kami pada waktu itu sudah sekolah dasar, sehingga kami tahu persis yang sebelah barat ini gamelan itu letaknya di antara soko yang atau tiang yang nomor 1 dan nomor 2 keseluruhannya itu tempat gamelan pada waktu itu. Kemudian di samping itu juga dipakai untuk belajar karawitan oleh seluruh sekolah dasar yang ada atau sekolah rakyat yang ada di sekitar Ponjong. Bahkan pada waktu itu sekolah guru B atau SGB itu juga ikut latihan gamel atau ya seni karawitan, tempatnya beliau Bapak Suroatmodjo tersebut. Dan pelatihnya atau orang mengatakan itu bestirnya ini adalah juga beliau Bapak Suroatmodjo. Beberapa tahun kemudian, tahun 1956, rumah Joglo ini juga dijual oleh pemiliknya. 6 tahun kemudian, tahun 1956 dijual. Kemudian yang membeli adalah beliau Bapak Pawiro Suwito. Yang Bapak Pawiro Suwito kediamannya adalah sebelah utara
sumber Bonjong ini kurang lebih berjarak ya 100 meter. Ini kebetulan beliau Bapak Pawiroswito adalah merupakan lurah pada waktu itu, yaitu Bapak Lurah yang keempat membeli ini. Kemudian rumah joglo tersebut dipakai untuk perkantoran pada waktu itu, untuk pertemuan, untuk rapat umum. Kalau dulu namanya rapat umum itu rapat sewu, itu balai desa atau joglo yang ada saat ini yang kita tempati ini. Kemudian tahun 56 tersebut kebetulan ada lowongan carik desa. Joglo tersebut dipakai juga untuk pemilihan carik desa. Yang pada waktu itu kalau kita melihat sekarang mungkin tidak percaya. Karena pilihan pada waktu itu hanya pakai biting. Istilahnya bitingan. Pemilih masukkan biting ke kotaknya saja, kotak sederhana, kemudian nanti yang dihitung bitingnya. Pada tahun 56, sehingga pemanfaatan balai ini sangat urgent sekali, baik itu yang limas maupun yang balai yang joglo. Kemudian beliau Bapak Suratmojo yang membeli rumah limas ini meninggal dunia karena beliau tidak mempunyai putra, sehingga rumah limas ini dijual oleh pemiliknya, yaitu istri dari Bapak Suratmojo. Kebetulan pada waktu itu beliau Bapak Musaidi sebagai lurah yang kelima mempunyai gagasan ide yang disetujui oleh pada waktu itu LKMD keliru. Ini adalah untuk bagaimana caranya supaya kita mempunyai kantor yang tetap tidak berpindah-pindah, ganti lurah, ganti kantor. Kemudian pada saat itu dengan musyawarah dengan warga masyarakat sepakat bahwa limas ini adalah dibeli pada tahun 1972. Kemudian pada waktu tahun 1972 mencari tempat yang paling strategis. Di sekitar sumber ini memang paling strategis, namun demikian sekitar balai ini adalah kepemilikannya pemilik tanah perorangan, sehingga yang di depan milik perorangan kebetulan milik orang tua saya sendiri pada waktu itu, yaitu Kartosutono. Kemudian yang belakang ini ada milik eyangnya Pak Carik, Pak Koko, yaitu Bu Kartosudarmo. Kemudian ini ditukar dengan tanah kas desa dan didirikanlah balai Kelurahan Limas ini pada tahun 1972. Pada tahun 1972 seakan-akan sudah ada semacam sentral pemerintahan yang tidak mungkin lagi akan berpindah. Namun demikian beliau Bapak Musaidi juga masih tentu saja memikirkan ada banyak kekurangan, karena banyak satu rumah, pamongnya banyak, buku-bukunya banyak, sehingga memutuskan untuk berikutnya kita harus membeli lagi. Kebetulan beliau Bapak Pawiroswito, yaitu lurah yang keempat, itu juga meninggal dunia, yaitu pada tahun 1982. Beliau juga tidak mempunyai anak. Kelihatannya orang mengatakan, kalau orang Jawa mengatakan masyarakat sini rumah ini adalah rumah yang sangar karena yang menempati kebetulan 3 pemilik yang terdahulu itu semuanya tidak mempunyai anak. Joglo ini dijual kurang lebih pada tahun 1982. Kemudian pembelinya juga pemerintah Kelurahan Bonjong. Setelah itu kemudian joglo ini didirikan di depan limas ini sesuai dengan bentuk atau sesuai dengan bentuk awalnya ketika masih ada di Semanu maupun ada di Kemandren Bonjong. Sehingga orang mengatakan, masyarakat di sini mengatakan rujuk kembali rumah itu dari pisah tahun kurang lebih tahun 50
bisa rujuk kembali tahun 82 pada waktu itu. Kemudian oleh beliau Bapak Lurah, memang joglo ini juga dibeli atas kesepakatan warga masyarakat. Maka berdirilah joglo ini pada tahun 82 bersatu dengan rumah limasan yang awal. Bapak-bapak yang kami hormati, setelah Ibu, selanjutnya bangunan ini adalah bangunan yang sangat-sangat kami katakan sangat-sangat bersejarah, karena tahun 40 saja sudah ada tiba di Ponjong, dan sebelumnya tahun 40 sudah dipakai di Semano. Kalau kita hitung di Ponjong sudah 80 tahun, kalau ada di Semano sudah 20 tahun, berarti sudah ratusan tahun bangunan ini. Kemudian bangunan ini dijadikan satu dan kembalilah. Seiring dengan berjalannya waktu, bangunan ini pada waktu itu gentengnya masih genteng kecil-kecil. Orang mengatakan itu bangunan genteng itu genteng keripik. Pada tahun anggaran 85-86, pada waktu itu lurahnya beliau Bapak Musaidi merencanakan untuk mengganti genteng ini, dan pada waktu itu kami belum menjabat, belum sampai Bapak Musaidi melaksanakan, beliau sudah purna, sehingga yang melanjutkan program dari beliau Bapak Musaidi mengganti genteng adalah saya pada waktu itu. Kebetulan yang menjabat kepala desa saya. Genteng ini diganti dengan genteng Kebumen pada waktu itu, sehingga kami mengundang tukang yang biasa mengerjakan ini. Tukangnya mengatakan bahwasanya kalau genteng diganti harus ditambahi kekuatan. Karena apa? Karena memang kekuatan ini kurang representatif kalau itu diberi genteng yang lebih berat. Maka oleh tukang supaya diberi tambahnya yang berupa kuda-kuda, yang berupa pinggang maupun dan lain sebagainya, termasuk joglonya. Hanya saja memang pada waktu itu kami berharap tidak perlu ada yang diganti dalam tanda kutip, dirubah bentuknya. Oleh tukang beliau menjawab kalau itu usuknya langsung, itu kekuatannya juga akan berkurang, sehingga usuk ini yang limas ini dipotong-potong, sehingga bentuknya seperti ini. Kalau yang joglo tetap seperti awalnya. Kemudian pada tahun itu juga direhab dengan dana bandes pada waktu itu, bantuan desa pada waktu itu. Kemudian terjadilah bentuk yang seperti ini. Kemudian tambahan-tambahan kurang lebih pada tahun sekitar tahun 90-an 97 tambah tegel ini yang tadinya hanya pelur menjadi tegel. Kemudian tahun 99 ditambah rumah depan atau kuncung pada depan ini. Ini adalah merupakan tambahan, Pak. Tambahan setelah kita rehab. Untuk itu kepada beliau Bapak Kusmiati Ali, kami sepakat pada waktu itu bahwasanya pemerintah kalurahan pada waktu itu membentuk satu panitia rehabilitasi balai desa. Kemudian masyarakat kami mintai pendapat atau dimintai pendapat oleh Pak Lurah bersama panitia, menghendaki sebagian besar untuk bangunan itu dilestarikan sesuai dengan apa adanya. Oleh pemerintah kalurahan pada waktu itu mengadakan pendekatan dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Setelah disurvei dari ahli cagar budaya, ternyata ini bisa masuk menjadi cagar budaya yang berupa bangunan. Kemudian dari panitia pada saat ini juga belum bisa bergerak apapun karena kami belum menanti SK daripada cagar rumah ini dijadikan cagar budaya.
Kemudian walaupun demikian Pak Lurah sudah berupaya kepada pihak ketiga, minta bantuan kepada pihak ketiga yang sekarang sudah siap yang berupa barang, baik itu genteng, mau tegel dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati dan tim yang kami hormati, yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Harapan kami dengan pada kesempatan ini, rumah ini agar dapat atau balai ini agar dapat dilestarikan dan sejarah ini supaya disampaikan kepada generasi penerus kita, supaya sejarah rumah ini tidak akan punah atau tidak akan hilang begitu saja. Karena memang rumah ini adalah rumah yang bersejarah. Mungkin Ponjong ada kelompok wayang wong, kelompok serimpi, kelompok ketoprak karawitan. Ini adalah produk daripada rumah ini. Sehingga kami berharap kepada bapak-bapak, khususnya generasi penerus, untuk bisa menyampaikan kepada bapak-bapak dari dinas atau dari ahli cagar budaya, kami panitia masih menanti inventarisasi bangunan ini yang perlu pergantian, karena ini sudah menjadi satu dengan atau merupakan cagar budaya. Kami perlu inventarisasi mana-mana yang perlu diganti dan mana-mana yang masih bisa dipakai. Setelah ada inventarisasi, kemudian nanti kita akan mengadakan kalkulasi berapa biaya yang diperlukan, baru kita akan mengadakan sosialisasi kepada panitia, tentunya difasilitasi oleh pemerintah desa, karena panitia hanya modal jempol Pak Lurah. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi, data ini kami peroleh dari beberapa narasumber. Narasumber kami antara lain beliau Bapak Sukiman Siswo Sugondo yang pertama. Kemudian yang kedua adalah beliau Bapak Musahidi yang notabene lurah tahun 65 sampai 85. Kemudian yang ketiga Bapak Noto Sucipto, yaitu Kaur Perekonomian pada waktu itu. Kemudian Bapak Ahmad Dasuki. Ahmad Dasuki beliau adalah Kaur Pemerintahan. Di samping itu juga tokoh masyarakat yang lain. Beliau Bapak Mursidi dan lain sebagainya masih gitu. Sehingga ini kami kumpulkan, kami rangkum, dan rangkumannya adalah seperti yang kami sampaikan di depan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Waktu kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.